Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 jebakan catur di pembukaan Polandia, teman-teman, ataupun Polish Opening. Sesuai dari permintaan subscriber, dia meminta buat membahas tentang pembukaan Polandia ataupun Polish Opening, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, dimana di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan Mark Vokak memegang bidak putih melawan Peter Bazan memegang bidak hitam, dan dimana pertandingan ini berlangsung pada tahun 1996, dan Mark Vokak itu mengawali B4. Nah, inilah yang dinamakan pembukaan Polandia ataupun Polish Opening. D5, gajah B2, kuda ke D7, kuda F3, dan kuda G ke F6, E3, G6, dan mempersiapkan fianchetto, dan C4, dan pion pukul pion, dan gajah pukul pion, dan sekaligus menyerang pion lemah di petak F7, teman-teman. Dan gajah G7 mempersiapkan roket pendek, tapi sayang sekali itu langkah yang sangat blunder, teman-teman, dikarenakan putih memiliki langkah yang sangat berlian sekaligus membuat hitam menyerah dengan gajah pulpion skak. Nah, di posisi seperti ini hitam menyerah, teman-teman. Nah, apabila dilanjutkan raja pul gajah, maka kuda ke G5 skak dan raja E8 dan kuda ke E6. Nah, teman-teman, di pose seperti ini menteri hitam terjebak C6 dan kuda pukul menteri dan raja pukul kuda. Nah, teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah, di pose seperti ini apabila raja G8, maka ini akan menjadi lebih buruk dikarenakan menteri B3 skak dan apa jalur raja, kuda D5 dan menteri pukul kuda, E6 dan menteri pukul pion. Raja F8, maka menteri F7 skakmat, teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8, teman-teman. Nah, di pose seperti ini apabila dijawab dengan raja F8, maka kuda ke E6 skak, raja E8, maka kuda pukul menteri dan raja pukul kuda, teman-teman. Nah, di pose seperti ini putih sangat diunggulkan kualitas perwira. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-7, teman-teman. Nah, di pose seperti ini, teman-teman, apabila pengorbanan putih tidak diterima dengan raja F8, maka kuda ke G5 melindungi gajah dan kuda ke B6, dan sekaligus ini membuka jalur gajah untuk mengontrol petak penting E6 yang akan ditempati oleh kuda, teman-teman. Dan gajah ke B3 kembali dan kuda F ke D5 langsung memblokir jalur gajah, kuda C3, dan ini langsung menawarkan pertukaran kuda, dan gajah F6 menyerang kuda, dan menteri F3 langsung memimpin gajah, teman-teman, dan kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Raja G7 untuk menghindari pin dari menteri, maka kuda ke F7 langsung menyerang menteri sekaligus beteng, menteri D3 dan kuda pukul beteng. Dan di pose seperti ini, teman-teman, saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama, gajah D7 langsung menyerang kuda dan beteng C1 dan beteng pukul kuda dan gajah pukul gajah skak, pion pukul gajah dan beteng pukul pion. Beteng ke C8 langsung mengadu beteng, dan di sini langsung menteri pukul pion.
Nah teman-teman, di mana di posisi seperti ini putih sangat diunggulkan jumlah pion dan juga kualitas perwira teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah pul gajah, maka simpel saja Menteri F7 skak, Raja ke H6, dan Menteri F8 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan Raja pul kuda, maka Menteri ke F8 skakmat teman-teman. Nah oke, maka dari itu di posisi seperti ini Raja H6 dan Menteri F8 skak dan Raja H5 dan gajah ke D1 skak, gajah G4 menutup dan gajah pul gajah skak, Raja pul gajah F3 dan Raja H5 dan G4 skak dan Raja G5 dan H4 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah G7 menutup, maka Menteri F4 skak, Raja ke H5, gajah D1 skak, gajah G4 menutup, maka gajah pul gajah skak, Raja H4 dan G3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan G5, maka kuda F7 skak dan Raja H5 dan Menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Konstantin memegang bidak putih dan Lesiak Andres memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1969 teman-teman. Dan putih mengalih B4, E6 dan gajah ke B2, kuda ke F6 dan A3 dan gajah E7 dan E3, berkode pendek dan gajah D3. Lihat teman-teman, kedua gajah putih sudah siap menyerang di pertahanan Raja Hitam teman-teman. Dan H6 dan kuda F3, B6 juga mempersiapkan fianchetto dan G4. Di sini teman-teman, langkah yang sangat agresif dilakukan oleh putih dan mengorbankan pion apabila diterima, file G akan terbuka dan benteng G1 langsung menyerang di pertahanan Raja Hitam teman-teman. Maka dari itu di posisi seperti ini gajah B7 menyerang kuda secara tidak langsung menyerang benteng teman-teman. Dan G5 dan di posisi seperti ini pion pukul pion. Nah teman-teman, kita kembali lagi di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah pukul kuda dan Menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih mengancam dua perwira sekaligus. Pertama, pion G5 mengancam kuda dan Menteri mengancam benteng teman-teman. Dan apabila pion pukul pion, maka Menteri pukul benteng. Dan di posisi seperti ini teman-teman, putih sudah unggul satu perwira. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan kuda C6, maka pion pukul kuda, gajah pukul pion dan gajah pukul gajah, Menteri pukul gajah dan Menteri pukul menteri, pion pukul menteri. Dan di posisi seperti ini putih juga unggul satu perwira dan juga bangunan pion di blok F itu sudah berantakan teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini pion pukul pion dan langsung kuda pukul pion, mengorbankan benteng H1 dan juga mengontrol petak H7 persiapan Menteri H5 setelah gajah pukul kuda teman-teman. Dan di posisi seperti ini hitam menerima pengorbanan putih, gajah pukul benteng dan gajah pukul kuda.
Dan hitam memilih tidak memukul gajah melainkan G6 terlebih dahulu dikarenakan sudah unggul kualitas perwira dengan tujuan memblokir akses gajah, tetapi itu langkah yang sia-sia dikarenakan putih mempunyai langkah berlian dengan menteri ke H5 mengorbankan menteri, dan apabila pengorbanan diterima pion pukul menteri maka gajah H7 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini teman-teman. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan gajah pukul gajah, maka hasilnya sama saja menteri ke H5, dan jelas ini ancaman skakmat tidak dapat terbendung lagi, dan gajah pukul kuda dan menteri H7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan pion pukul gajah, maka sama seperti tadi menteri ke H5, pion pukul kuda dan menteri H7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini saya mengambil dari pertandingan Vladimir Ivanet memegang bidak putih melawan Mariana Lien memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 2007 teman-teman, di mana Vladimir mengawali B4, E5 dan gajah B2, F6 melindungi pion, dan A3 juga melindungi pion, C5 dan pion pukul pion dan gajah pukul pion, dan E3. Menteri ke B6 mengancam gajah, gajah C3, kuda ke C6 dan kuda F3, E4 dan kuda ke H4, kuda H6 dan menteri H5 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila G6 maka menteri pukul kuda teman-teman. Nah maka dari itu di posisi seperti ini hitam memilih raja F8 dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, ini bukan pengorbanan melainkan pertukaran dengan keuntungan 1 pion teman-teman. Dan D6, dan di posisi seperti ini kuda C3 mengancam pion, dan kuda G4 mengancam gajah, dan putih tidak memperdulikan ancaman tersebut, dan putih terus menyerang raja hitam dengan kuda G6 skak. Nah di posisi seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda maka menteri pukul beteng skak, raja F7 maka menteri pukul pion skak, raja N6 dan gajah ke C4. Nah teman-teman, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama D5 dan gajah pukul pion skak, raja D6 dan kuda pukul pion skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini jalan satu-satunya cuma raja pukul gajah, dan menteri F7 skak, gajah E6 menutup maka C4 skak, raja pukul pion, menteri pukul gajah skak, raja ke B5 maka beteng B1 skak, gajah B4 penutup maka kuda ke D6 skak, dan raja A5 dan pion pukul gajah dan menteri pukul pion, menteri ke D5 skak dan B5 menutup, dan barulah beteng pukul menteri dan raja pukul beteng dan menteri pukul pion skak, raja ke A3, kuda C4 skak, raja A2 dan menteri B2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja pukul kuda maka F3 skak, raja D3, beteng ke C1 ancaman skakmat di petak C3 dan gajah pukul menteri, dan beteng C3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jawaban yang kedua. Nah teman-teman, di jawaban yang kedua ini raja F5 maka kuda pukul pion D5. Nah teman-teman, apabila di posisi seperti ini dijawab dengan raja pukul kuda maka menteri pukul pion skak, gajah F5 menutup maka D3 skakmat teman-teman. Nah oke,
kita kembali lagi di langkah sebelumnya ini, di mana D5, maka menteri F7, dan gajah ke E6 mengancam menteri, maka di posisi seperti ini kuda ke G3, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini raja G8 dan gajah C4 skak, D5 dan gajah pukul pion skak, gajah E6 dan gajah pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini saya ambil dari pertandingan Gross memegang bidak putih melawan Skakan Rat memegang bidak hitam, dan pertandingan ini berlangsung pada 1978 teman-teman, di mana Gross mengawali B4, E5 dan gajah B2 mengancam pion, F6 melindungi pion, dan A3 juga melindungi pion teman-teman, D5 dan E3 dan kuda ke E7 dan C4 dan kuda B ke C6 dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan gajah C4 mengancam kuda, dan A6, dan di posisi seperti ini menteri ke B3 mengancam kuda 2 kali, kuda C ke E7, maka E4 mengancam kuda, dan di posisi seperti ini hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan, misalkan saja kuda ke B6, maka gajah F7 skak, raja D7 dan menteri ke E6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda ke F4, maka gajah F7 skak, raja D7, G3 dan kuda F ke G6 dan menteri ke E6 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-11 ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan C6 untuk membuka ruang bagi raja, maka pion pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 berwira kuda teman-teman, dan dipastikan putih juga akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ini, dimana ini sesuai dari buku catur, dimana B4, E6, gajah B2 sengaja melepas pion B4 dari ancaman gajah hitam teman-teman. Dan apabila gajah pukul pion, maka gajah pukul pion mengancam beteng, dan beteng dipastikan jatuh, F6 dan gajah pukul beteng, dan menteri E7 dan E3. Di posisi seperti ini teman-teman, putih sudah unggul kualitas berwira, dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada request lainnya silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.